Yue Yue. Yue Yue. Tebak, aku punya hadiah apa untukmu? Sampayong Koberikan. Layak disebut hadiahkah? Pas kamu balik, aku mau tunangan dengan Tauge. Kita putus saja. Tauge. Iya. Kau bercanda kan? Kamu pacarku. Dia adikku, bagaimana kalian bisa mengkhianatiku? Kamu cuma perampas, perampok yang mengambil posisi tuan muda keluarga Lu. Kamu pantas disebut kakakku, hanya terlihat baik. Kamu anak angkat orang tuaku. Kalau bicara kasar, Camus Kuma en Jingdiang dipliara Keluargalu. berani merebut wanita dariku. Lu Yuan, Xiao Tao 20 tahun mengalami banyak kesulitan. Kamu menikmati hidup mewah sebagai tuan muda keluarga Lu, sebagai balasan berikan ia kepada Xiao Tao. Ayah. Ibu. Saya bisa menyerahkan identitas sebagai pewaris keluarga Lu, tapi tidak Yue. Yue. 3 tahun kita bersama, jangan tinggalkan aku. 3 tahun bersamamu sungguh sia-sia. Aku akan menikah dengan pewaris Lu. Kakak tahu. Aku bersumpah Yue. Aku akan memberimu kehidupan lebih baik. Aku tidak akan mengecewakanmu. Jangan putus denganku. Coba sentuh wanita saya lagi. Gelang emas cuma 10 gram. Kamu juga berani kasih. Saya minta berapa? Bro tahu akan kasih saya berapa? Tidak. Ayah. Saya masih punya uang. Kalau kamu suka, saya bisa beli lebih besar buat kamu. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku dong. Tao Ge. Jangan qui tape du lican si penche cuini. Ayo kita pergi. YE. Rencana menyelamatkan istri elektronik. Istri elektronik Kinlan bangkrut. Berniat memotong pergelangan untuk bunuh. Pemain siap top up? Menyelamatkan istri elektronik. Aku sudah berusaha keras bertahun-tahun. Tapi akhirnya malah bangkrut. Apa gunanya aku hidup lagi? Isi ulang hanya perlu Rp1 untuk menyelamatkan istri. Apakah kamu juga sengsara sepertiku? Biarkan aku membantumu. Isi ulang. Pemain mendapatkan paket hadiah isi ulang pertama. Istri elektronik Anda mendapatkan 1 set renovasi mewah. Ini, apa yang terjadi ini? Siapa yang membantu saya? Top up 18.000 dapat istri elektronik. Dapat mobil mewah. Pemain top up 18.000. Berhasil tukar mobil mewah. Mobil ini bernilai 5 juta pasak. Kamu begitu saja memberikannya padaku. Pemain top up 99.000 sudah tukar 1 miliar. Kirim ke akun Kinlan. Suami telah mengisi 10 miliar ke kartu bank. Suami 10 miliar. Suami. Saya dan Ayu lama bersama, belum pernah memanggil saya begitu. Tidak menyangka permainan ini bisa memberi nilai emosional. Baiklah. Saya akan membuat Anda jadi orang terkaya di dunia. Halo Pak Kin. Bukti-bukti. Semua ini, bantuan milikku. Milik penyelamatku aku. Harus menemuinya. Istri elektronik ini
Masih ingin menemukanku kalau aku benar-benar punya kemampuan memberi Ayue banyak barang. Mungkin dia tidak akan berterima kasih padaku. Cuma berpikir kalau aku orang bodoh. Tolong cari seseorang untukku. Dia adalah orang yang berhutang budi. Aku harus segera menemukannya. Istriku yang elektronik ini bersungguh-sungguh. Lupakan saja. Tidur dulu. Besok tinggalkan tempat menyedihkan ini. Ada orang? Siapa di malam hari? Sayang, akhirnya aku menemukanmu. Istriku yang elektronik jadi kenyataan. Kamu benar-benar istriku yang elektronik, Kinlan. Ya, itu aku. Sayang, bantuanmu membuat Frost Snow Group teratas di kota. Aku sudah jadi wanita terkaya di Haicheng. Game itu ternyata nyata. Sayang, kamu bilang apa? Dia mungkin tidak tahu soal video game. Di dunianya, aku hanyalah orang baik yang membantunya. Sayang, tanpa bantuanmu, aku mungkin sudah kalah. Untungnya, berkat kesulitan, karena kamu, aku dapat memiliki semuanya lagi. Apa aku sedang bermimpi? Sayang, aku siapkan mobil mewah, villa, helikopter, dan kotak emas batangan. Bisa memberimu apa yang kau mau. Ingin menjadikan ini hadiah melamarmu. Dengan baik. Anda memberi saya waktu untuk menenangkan diri. Anda memberi saya waktu untuk menenangkan diri. Sayang, kamu nggak suka aku? Atau kamu pikir kita nggak punya uang? Apakah aku tidak cukup cantik? Tidak. Bisa menghasilkan lebih banyak uang, tidak akan membiarkanmu bang. Jika Anda tidak puas dengan wajah dan bentuk tubuh saya. Tidak menyarankan operasi plastik, kan? Bilang sekali aja. Itu juga bisa kok. Kamu tuh udah jadi orang terkaya di kota. Wajahmu dan tubuhmu juga bagus, gak perlu diubah. Jadi, kenapa gak suka aku? Aku rasa aku butuh sedikit waktu untuk merenung. Kamu butuh berapa lama? Seminggu. Baiklah. Aku bakal nginep seminggu di rumahmu, kamu bisa. Nginep di rumahku? Ah, nggak bisa. Gimana kalau kasih waktu 1 hari buat mencerna? Oke deh. Sayang, sampai ketemu besok. Ya Tuhan. Dunia ini udah kebalik apa? Saat ini, total aset istri elektronik Anda adalah 1.231 miliar. Hubungan Anda dengan istri elektronik, Kinlan, telah terikat erat. Game ini bisa terhubung ke dunia nyata dan aset Kinlan adalah aset saya. Bisa saya gunakan. Kenapa kamu kembali lagi? Sayang, aku bawa perlengkapan mandi. Malam ini, aku tidur bersamamu. Dan juga, tidur di ranjang yang sama. Tapi, kita baru kenal. Bukankah perkembangannya terlalu cepat? Lagi pula, bukankah aku minta kamu datang besok? Kalau kamu tidak suka kamu pergi dengan orang lain malam ini, aku tidak peduli. Aku mau menjaga calon suamiku. Agar tetap di sini. Ini. Kalau dia memaksa, apakah aku harus menurut? Tenang saja. Aku tidak akan memaksa kamu. Aku bisa tidur aku akan menemani kamu. Takkan kubiarkan kamu tidur di sofa. Kamu tidur di kamar utama saja. Sayang, ada makanan di rumah enggak? Sibuk seharian, aku lapar banget. Ada. Masak mie, main HP. Sebentar lagi selesai. Menemanimu, bantu kamu. Nantinya pekerjaan rumah kita bagi tugas, mana bisa aku biarkan kamu capek sendiri.
Liu Yu tidak pernah bantu aku untuk berbagi pekerjaan rumah. Suamiku. Aku lupa bawa piyama. Hanya bisa pakai baju kamu. Kenapa? Aku pakai baju kamu. Tidak bagus ya? Bagus. Maaf, bukan itu maksudku. Aku sudah menyiapkan tempat tidur untukmu. Sayang, Aku takut gelap. Temani aku tidur, boleh tidak? tidak bisa. Aku tidur di lantai di sebelahmu. Baik. Aku bantu kamu. Kinlan, kamu naik ke tempat tidur duluan. Biar aku sendiri. Apa yang terjadi dengan game ini? Kok kita berdua bisa terhubung? Sayang, ngomong game apa sih? Kita emang suami istri. Aku mau cari ahli. Ahli bilang kamu bantu aku. Dia bilang kita pasangan, nggak bisa diubah. Ahli. Kamu percaya gitu? Kalau nggak apa, kamu pikir ini cuma game. Ini. Jelas sudah bukan permainan lagi. Jadi kamu jadi istriku karena balas budi. Kamu benar-benar suka sama aku? Balas budi. Tapi aku benar-benar sangat suka sama suami. Aku ngantuk. Tidur dulu ya. Bagus banget. Ketemu lagi. Boleh traktir kamu makan pancake? Bolehkah? Aku beli satu lagi saja. Jangan sedih. Waktu akan menyelesaikan segalanya. Aku harus pergi ke kelas, jangan terlambat juga. Bagus sekali. Ketemu lagi. Aku sekolah saat itu. Ayahku memaksa aku bertunangan dengan orang tak kukenal. Untungnya, Aku bertemu denganmu, waktu muda dan sekarang. Yang melindungiku selalu kamu. Hanya saja, kamu tidak ingat apa-apa. Punya istri elektronik. Aku ini benar-benar istrimu loh. maaf ya. Aku tidak tahu tadi malam. Aku nggak sengaja. Aku kan istrimu. Kenapa sih kamu kaku banget? Jangan bilang begitu. Di dunia nyata beda. Belum pastilah. Oke, nanti aku pulang. Nanti aku harus ke kantor. Sayang, kamu mau makan siang di rumah enggak? Aku siang ini mau ke pesta ulang tahun nenek. Aku tidak bisa makan malam denganmu lagi. Aku akan langsung pergi ke pesta ulang tahunmu. Tunggu aku. Tuan Qin, Anda kembali. Tuan Qin, kita di sini untuk menghadiri kontrak grup Shuangshui senilai lebih dari 100 juta yuan. Keluarga Lu kami sangat tulus dengan kolaborasi ini. Selama Anda setuju, keluarga Lu akan membantu Anda selama masa kerjasama, apapun permintaan Anda. Lu. Saya memiliki hubungan erat dengan nama keluarga ini. Tuan Qin, Anda setuju? Tunggu hasil diskusi selesai, asisten Chen akan memberitahu. Lihat ekspresi Tuan Qin. Kerjasama aman. Tuan Qin, Anda tampaknya sangat gembira. Ada kabar baik? Saya menemukan orang untuk membantu saya membangun kembali orang yang penting.
Anda telah mencapai prestasi yang luar biasa. Jadi orang yang membantu Anda membangun kerajaan bisnis pasti seseorang yang sangat hebat. Boleh tanya, siapakah sosok besar ini? Suami saya. Kamu sudah menikah. Waktunya sudah larut. Kamu pulang duluan saja. Kapan kita punya orang hebat yang bisa membangun perusahaan besar seperti Shuang Sui Group? Tahu, kalau ada orang besar seperti itu, kita harus dekat-dekat. Ayo pergi. Tuan Qin, sudah punya jawabannya? Rencana ini biasa saja, tapi saya sedang dalam mood baik. Mari coba bekerja sama. Kapan beritahu keluarga Lu? Siapkan satu kontrak, kirim ke mereka. Mengunjungi nenek sekarang. Apakah hadiah untuk orang tua sudah siap? Sudah siap, akan berangkat dengan iring-iringan. Bernie. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Bu. Siapa ibumu? Jangan panggil sembarang. Pelayan di rumah makin tidak tahu aturan. Mereka membiarkanmu, yang saya usir. Xia Weiyuan. Hari nenek akan mengumumkan. Penerus masa depan keluarga. Kamu datang pada saat seperti apa maksudmu? Kamu tidak ingin bersaing dengan putraku atau untuk posisi penerus, kan? Saya datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Atau menemani nenek saat ulang tahun. Kamu orang luar. Cepat pergi dari sini. Saya akan pergi setelah mengucapkan selamat ulang tahun. Lu Yuan. Kamu pikir kamu siapa? Lupakan status. Berpikir bisa rebut posisi pemimpin keluarga Lu dariku? Tahu ge, apakah dia pikir dirinya suami Direktur Qin? Suami Direktur Qin? Miskin Lan punya suami? Betul, Bibi. Ternyata Direktur Qin bisa jadi orang terkaya Hai Cheng berkat dukungan kuatnya. Makanya dia jadi ratu bisnis. Oh begitu. Tidak menyangka, ada orang hebat di balik Direktur Qin. Ingin sekali bertemu kalau kesempatan. Berjabat tangan sudah cukup. Kalau tidak ada kejutan, suami Kinlan adalah aku. Sayangnya, kalian tidak percaya. Lu Yuan, Kalau kemampuanmu seperti suami presiden, aku angkat kamu jadi pemimpin keluarga Lu. Sayangnya, kamu bukan. kamu cuma orang luar. Benar. Jadi jangan berharap jadi pemimpin keluarga Lu. Aku sudah bilang aku hanya datang untuk merayakan ulang tahun nenek. Lu Yuan, jujur saja, kamu seperti anjing peliharaan keluarga Lu. Apakah sedikit diberi wajah, tapi tidak tahu malu? Ribut apa sih? Nenek, Pada hari ulang tahunku, menyusahkan cucuku, kamu mau biarkan nenek tua ini tidak tenang lagi? nenek, Xiao Yuan, jangan takut nenek Era. Lihat siapa berani mengganggumu. iya. Semua masak. Sudah bertahun-tahun, kalian malah semakin mundur. Bagaimanapun juga Xiao Yuan, membesarkannya 20 tahun dan bisa mempersulit Xia Yuan. Mengusirnya keluar. Atau, nenek sangat memihak pada Lu Yuan. Apakah dia akan memberikan posisi pewaris Lu kepada dia juga? Bukankah kau pacar Xia Yuan? Bagaimana dengan Atau? Nenek, Lu Yuan meninggalkan saya. Hanya Atau yang peduli pada saya. Camille bersama ses parents. Apa? Nenek, Atau adalah cucumu, aku juga menantumu, sama saja. Tidak bisa diterima, tidak masuk akal. Nenek. Tidak apa, jangan marah. Tapi, Oh iya, tahun lalu Anda bilang ingin surat pengunduran diri dari Zhuge Liang, aku sudah memahatkan satu untuk Anda. Sudah dipersembahkan di kuil selama 300 hari. bagus, sungguh bagus sekali, pahatannya sangat bagus. Tidak ada yang memberitahuku. Merayakan ulang tahun nenek. Generasi muda harus Atau, bakti. Paman dan tante pasti sudah siapkan untukmu. Nenek tidak akan peduli. Yang penting nenek suka. Xiao Yuan benar-benar perhatian. Xiao Tao. Orang luar yang kamu sebut semuanya bawa hadiah, kamu? Seiya. Nenek. Aku dan ibu khusus menyiapkan sesuatu untukmu. Nenek, Selamat ulang tahun. Hanya barang biasa. Hanya Xia Yuan yang mengerti nenek. Bu, benda murah dan pintar ini. Layak mendapatkan pujianmu.
Benda pintar, dengan hati Xiaoyuan ini, bukan hanya pujian dariku, bahkan identitas pemimpin pun bisa kuberikan. Nenek, Tidak bisa. Kamu, nenek, tidak bisa hanya karena dia memberi hadiah. Langsung berikan posisi kepala keluarga Lu padanya, tidak adil. Lu Yuan adalah orang luar, Xiao Tao adalah putra kandungku. Aku tahu tidak punya niat baik hari ini. Kata-kata manis saja. Hanya untuk merebut milik atau kamu anak angkat, kamu tidak layak. kakak. Xiaoyuan tidak mau jadi pemimpin keluarga Lu. Nenek. Aku bagaimanapun hanya anak angkat. Kakekmu tahu kamu adalah anak angkat. Semua orang tahu keinginan kakekmu semasa hidup adalah agar kamu mengambil alih keluarga Lu. Kamu sendiri yang bilang, sudah lupa? Aku ingat semuanya. Bagus, pemimpin keluarga Lu. Hanya kamu yang cocok. Bu, tunggu sebentar. Bagaimana kalau ibu lihat dulu hadiah ulang tahun dari Xiao Tao? Sebelum memutuskan apakah akan menjadikan Lu Yuan sebagai pemimpin. Ibu suka puisi yang dibacakan. Ibu bilang, mendengar orang membacakan puisi, tahu dia bersemangat atau dingin. Percaya diri atau rendah diri, berpendidikan atau tidak bisa diajar. Betul kan? Lalu bagaimana? Ibu belum berhubungan dengan Ah Tao. Bagaimana tahu Ah Tao tidak dapat memimpin keluarga Lu? Bicara langsung saja. Bu, kebetulan Lu Yuan memberi ibu sebuah puisi pengarahan. Tahu, akhir-akhir ini terus latihan deklamasi untuk merayakan ulang tahun Anda hari ini. Kamu latihan membaca Cusi Biao. Ayah, aku latihan 2,5 tahun untuk merayakan ulang tahun nenek hari ini. Paman, sebelumnya di internet kan populer membaca Chu Si Biao, kebetulan tahu melihat dan mencoba latihan. Tak disangka, ternyata bisa berguna. Bagus, bagus sekali. Apa yang kalian bicarakan? Ibu, dulu Anda mengatakan bahwa lewat deklamasi bisa mengetahui kemampuan dan kualitas seseorang. Anda harus beri kesempatan kepada Tao, ya. Tak disangka Lu tahu sudah latihan begitu lama. Xiaoyuan, menurutmu bagaimana? Nenek, tidak apa-apa. Kalau begitu, kamu coba bacakan beberapa kalimat. Kalau bagus, masih bisa diberi kesempatan. Bec, nek. Boleh saya membaca, biar lebih ada perasaan. Nenek, saya mulai ya. Nenek, saya mulai. Baik. Ini benar-benar bisa. MA, tenang saja. Sebelumnya, video yang Atau rekam sudah dapat 3 juta tayangan. Luar biasa. Memang anakku sejati. Pendiri dahulu baru setengah jalan. Namun tiba-tiba wafat. Sekarang dunia terbagi 3. Izu Lema. Saat ini, harus menjauh. Saat menulis surat ini aku menangis. Tidak tahu. Perkataan. Bagus, sangat bagus, luar biasa. Perasaan yang mendalam sekali. Ibu, lihatlah perasaan ini. Memang pria yang tepat buatku. Tidak seperti seseorang yang beli huruf dan bilang sudah mempersembahkan 300 hari. Lumayan juga sih. Nenek, bagaimana posisi kepala keluarga Lu? Xiaoyuan, kamu sudah siapkan? Baca sekali. Dia. Dia bisa, kan? Nenek, kita jangan buang-buang waktu lagi. Xiao Tao membaca kalimat lebih bagus daripada dia. Dari segi moral, Ah Tao tidak perlu diragukan. Xiaoyuan, Nenek. Jadi saya bacakan untuk Anda. Nenek. Kalau begitu saya akan bacakan untuk Anda. Bukan untuk posisi ketua. Cuma ingin memberitahu Anda. baik. Nyonya ketiga. Melin d'Anji, Orange Ugati Dagbol. Saya punya 3 juta pemutaran. Masakah dia yang bodoh dapat dibandingkan? Nenek. Saya langsung mulai. Tanpa naskah oke. Mangema. Ini akan segera menjadi lucu. Saya awalnya adalah orang biasa. Bekerja di Nanyang. Untuk bertahan hidup di dunia yang kacau.
tidak mencari ketenaran di antara para penguasa feodal. Kaisar yang telah meninggal. Almarhum kaisar tidak menganggapku rendah atau hina. Sekarang kita harus menjauh. Air mata mengalir di wajahku saat aku menulis ini. Ngomong apa sih? Baik. Xiao Yuan memang tulus. Punya kedalaman dan fokus, jelas bisa melakukan hal besar. Bu, ini salah. Xiao Tao lebih bagus didengar. Kamu tahu apa? Nenek. Ini tidak dihitung. Kenapa tidak dihitung? Begitu saja kalian bikin ribut juga percuma, kepala keluarga lu tetap. Nenek. Apa? Kontrak miliaran dikirim ke email saya. Baik, terima kasih asisten Chen. Tolong sampaikan salam saya pada Direktur Qin. Kak tahu, Direktur Qin sudah setuju. Bétulle. Nenek. Tampaknya nenek bilang Lu Yuan hebat. Tapi kali ini nenek dan kakek keliru. Saat memberi hadiah, tadi saya menyembunyikan kemampuan, karena ada kejutan yang lebih besar. Bekerja sama dengan grup Shuangshui, kontrak bernilai ratusan juta. Apakah saya tua dan salah lihat? Ini sungguhan? Tidak diragukan lagi. Tapi, saya dengar bahwa Direktur Qin dari grup Shuangshui sulit dihadapi. Bagaimana kamu mendapat? Tentu saja karena dia menemukan suaminya, senang. Tentu itu karena Direktur Qin mengakui kemampuan saya. Nenek, bagaimanapun juga. Saya berhasil membuat Lu Corporation, harta miliaran, posisi kepala keluarga Lu. Hadio. Saya memang tidak menyangka Xiao Tao memiliki kemampuan ini. Xiao Yuan. Bu, Anda bingung, yang dekat dan jauh beda. Xiao Tao adalah cucu kandung Anda. benar. Beri perusahaan pada orang luar, tidak takut uang kabur? Diam. Xiao Yuan bukan orang begitu. Nenek. Anda benar-benar ingin melindungi Lu Yuan. Saya. Nenek, jika Anda benar-benar ingin begitu, maka Tao gak akan pergi sendiri dengan kontrak bernilai miliaran. Tidak mungkin. Bu, jangan lupa, keinginan terbesar ayah adalah membuat aset keluarga Lu mencapai miliaran untuk lompatan kelas. Ini kesempatan terbaik. Nenek. Saya sekarang bisa membantu kakek mewujudkan keinginannya, tetapi jika itu diganti dengan Lu Yuan, tidak tahu kapan bisa tercapai. Nenek. Anda harus memikirkannya baik-baik. Xiao Yuan. Saya. Nenek, saya menghargai keputusan Anda. Selama keinginan kakek terpenuhi, siapapun yang menjadi pemimpin keluarga Lu akan sama saja. Saya nenek tua ini minta maaf. Nanti nenek akan memberimu lebih banyak kompensasi. Saya mengirimkan pemimpin baru keluarga Lu adalah Lu Tao. Semoga keluarga Lu tidak jatuh di tangan Lu Tao. Wa, Keren Tao. Tahu kamu bisa melakukannya. Tentu saja. Ayah naga melahirkan naga, indik pirang. Tidak ada yang bisa membandingkan dengan orang. Lu Yuan, aku sekarang kepala keluarga Lu. Tidak ada tempat untukmu di keluarga Lu. Keluar dari sini. Anda tidak diizinkan kembali ke keluarga Lu. Cepat keluar dari sini. Kebahagiaan ganda datang. Jangan ganggu anakku. Kekayaan bersih keluarga Lu lebih dari 100 juta. Keluarlah, dan jangan terlibat dengan urusan kami. Kami menganggapnya membawa... Kalian sungguh mengesankan. Beraninya mereka gunakan proyek saya untuk menindas rakyat? Tuan Qin. Apayong Mambawa Mukezini. Tuan Qin. Maxu Danda. Tidak mengerti? Dengar baik-baik. Lu Yuan pria saya. Suami saya, Qin Lan. Jika Anda membuli Lu Yuan, berarti membuli saya, Qin Lan. Apa? Tuan Qin. Apakah Anda salah orang? Benarkan. Ini gimana mungkin? Xiao Yuan. Sebenarnya ada API ini. Aku juga nggak tahu jelas, itu. Nanti jangan ngomong sembarangan. Aku nggak ngomong sembarangan. Bukan gitu. Di rumah nenekku sangat disiplin. Kalau kamu nggak jelas, nenek nggak akan suka sama kamu.
Pak Qin. Nenek, dengar hari ini ulang tahunmu. Aku siapkan teh berkualitas sebagai perhatian dari Lu Yuan dan aku. Ini adalah dahong pao dari pohon induk senilai 10.000 per kotak. Terima kasih, Nona. Kamu sama Xiao Yuan. Sebenarnya apa hubungan kalian? Aku pacarnya. Paca. Tidak setuju, aku pacarmu. Aku istrimu sekarang. Dia pacar saya. Xia Yuan, ini benar. Benar. Qinlan hari ini sengaja datang untuk melihatmu. Kok bisa? Kok bisa begini? Mana mungkin. ITU. Boss Chin. Saya itu. Kamu adalah adik ipar. Aku iya. Lu Yuan sering bicarakanmu, Pak, memuji kau hebat dan cantik. Sayangnya, dengan Lu Yuan tidak berjodoh. Tuan Qin, apakah ini kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman. Lu Yuan itu pria aku. Tuan Qin. Mungkin kita ada salah paham. Saya tidak tahu kalian punya hubungan seperti ini, jadi begini. Begini, c'est Yadan Atao Mintamaf kepada kalian. Saya tak bisa menerimanya. Tuan Qin, ada salah paham di sini. Seyadan Lu Yuan Saudara Kandung. Lia Ubengan ini. Tidak mempengaruhi kerjasama. Kalian mengganggu pria saya. Suami saya marah, jadi kerjasama dengan kalian batal. Pak Qin, saya salah. Benar-benar tahu salah saya. Beri kami satu kesempatan lagi. Pak Qin, beri dia satu kesempatan lagi, dia sangat berbakat. Betul, Pak Qin. Proyek kerjasama ini tidak boleh diabaikan. Tenang saja, saya yakin putra saya akan memberi Anda lebih banyak keuntungan. Pak Qin. 4 tidak perlu bicara. Mengganggu laki-laki saya mau proyek saya? Bermimpi. Nenek. Saya punya urusan di kantor. Saya harus mengurus hal-hal. Bagaimana kalau Anda ikut tinggal di rumah saya beberapa hari? Saya ingin dekat dengan Ini. Tidak ada yang mesti. nenek. Saya merasa dekat dengan Anda, seperti nenek kandung. Tolong setujui permintaan saya. Apakah ini memungkinkan? Tentu saja memungkinkan. Nanti kita makan bersama. Nenek, bagaimana kalau pergi ke rumah Qinlan untuk melihat? Saya akan ikut dengan kalian untuk melihat. Ayo pergi. Nenek. Apa yang kamu lakukan? Kakak. Nenek, Mohon ampun kepada Pak Qin. Aku tahu salahku. tidak bisa. Tidak bisa dengar tidak. Jika kamu bicara satu kata, percaya aku langsung bikin perusahaan. Lepaskan. Ayo pergi, nenek. Si Lu Yuan ini ternyata mengandalkan wanita untuk hidup. Betul sekali. Memanfaatkan kekuasaan orang lain. Tidak layak jadi bagian dari keluarga Lu. Memang bukan anggota keluarga Lu. Parasit yang hidup dari wanita. Qinlan pasti akan meninggalkannya. Saat itu aku pasti akan menghajarnya habis-habisan. Betul, aku pasti akan memberinya pelajaran. Ini rumah kami. Di sana kamar tidur Anda. Aku sudah minta pengasuh siap-siap lebih awal. Indah sekali. Rumah sebesar ini pasti mahal. Ah, nenek, ngomong apa? Tenang tinggal di sini. Anggap saja rumah sendiri. Aku ke kamar dulu. Kalian istirahat yang baik. Penampilan aku hari ini, Bisa kalau bukan karena kamu. Aku malunya minta ampun hari ini. lalu, bagaimana kamu mau berterima kasih padaku? Aku mau kamu temani aku pulang ke keluarga Qin. Ketemu orang tua. Nggak bisa, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kamu suami aku. Balik sama aku masalah? Aduh, ini sudah berakhir, tidak perlu panggil aku suami. Kita sebenarnya bukan. Lu Yuan. Apa maksudmu? Sudah habis gunakan lalu. Bukan itu maksudku. Kita belum menikah, tidak bisa dianggap suami istri. Dan dalam kehidupan nyata, bahkan tidak bisa dianggap pacar. Tidak apa-apa. Aku tidak peduli. Aku peduli. Panggil kamu apa? Penolong. Bagaimana? Penolong.
Penolong, bantu saya. Butuh kamu berpura-pura jadi tunangan untuk hadapi ayah. Apa? Meminta saya berpura-pura jadi tunanganmu. Pelan-pelan, kalau didengar nenek, pasti ketahuan. Saya juga berpikir begitu. Menyembunyikan dari nenek saja sudah sulit, kamu masih minta saya menipu ayahmu. Ini. Baiklah. Kau sudah banyak membantu, aku tahu permintaanku berlebihan. Aku akan cari cara sendiri. Sudahlah. Aku setuju. Berpura-pura menjadi tunanganmu. Serius? Hebat. Terima kasih. Kita harus bersiap sekarang. Siap? Siap apa? Kamu. Kenapa letakkan barang-barang ini? Ayahku punya 2 hobi besar, musik dan barang antik. Sekarang belajar musik mungkin terlambat. Aku bantu kamu belajar tentang barang antik, supaya nggak canggung nanti. Belajar ulang. Gak usahlah. Aku ini ahli soal barang antik. Kamu tahu barang antik juga. Kamu gak percaya? Aku akan buktikan padamu. Cincin jade dari dinasti Qing. Nilainya 50.000. Mangkok porselen dari kiln kekaisaran, nilai 80.000. Ini barang bagus. Piring giok ruyao. Setidaknya 100.000. Tepat sekali. Ada yang lain? Ini benda apa? Kenapa terasa empuk? Lu Yuan. Maaf, aku bukan sengaja. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Besok saya serahkan padamu ya. Hei, serahkan padaku. Selamat ulang tahun, Bos Qin. Semua terlalu sopan. Selamat ulang tahun, Bos Qin. Jujur saja, hari ini mengadakan pesta ini adalah rayakan ulang tahun saya. Adalah ambil kesempatan ini untuk umumkan pewaris masa depan keluarga Qin kami. Juga agar bisa terus bekerja sama. Sudah lama dengar 2 putri Pak Qin sangat cantik dan berbakat. Hanya tidak tahu, siapa yang akan jadi pewaris masa depan. Semua jangan tergesa-gesa. Tunggu mereka tiba. Saya akan umumkan kepada semua orang. Ayah. Tuan Qin, ini putri kedua Anda. Nona Qin Yu dan suaminya San Qikan. Ya. Perusahaan Qin Yu milik putri kedua adalah perusahaan terkenal di Haicheng, telah melipat gandakan nilai pasar selama 3 tahun berturut-turut. Dan Nona sendiri sangat cantik alami. Namun dibandingkan, putri sulung keluarga Qin, tampaknya agak merosot. Saya dengar bahwa perusahaan Shuangshui milik putri sulung bangkrut. Tampaknya, hidupnya juga tidak begitu baik. Ayahku. Halo Paman. Pak. Pacar saya. Lu Yuan. Paman. Ini hadiah kecil dari saya. Qin Lan. Kamu sudah pergi terlalu lama. Lupa aturan keluarga Qin. Pak. Apa maksudmu? Kakek ini. Temperamennya besar sekali ya. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah tidak punya anak laki-laki yang bisa mewarisi usaha keluarga Qin. Jadi, aku menaruh harapan pada putriku. Terutama setelah ibumu meninggal, aku ingin mendidik kalian jadi lebih unggul. Hanya dengan cara ini kita bisa mempertahankan usaha keluarga Qin. Jadi,
Apakah memilih penerus di masa depan atau menantu di masa depan? Menjelat. Tidak ada gunanya, aku melihat kemampuan. Pak. Kalian tahu, kan? Enggak. Anak muda tahu, kan? Paham, paham. Kamu dari kecil dibesarkan di lingkungan seperti ini. Ayahku. Selalu begitu. Ternyata, jadi anak orang kaya juga belum tentu bagus. Kakak, ayah benar. Kamu harus hati-hati. Tidak semua orang bisa masuk keluarga Qin. Oh istriku, kata-katamu ada yang salah. Kakak ini baru saja perusahaan Shuangshui bangkrut. Siapa tahu, dia bisa menemukan pasangan yang setara. Ayah, ini harta baru aku temukan. Silakan lihat. Xiaoyu. Aku tadi sudah bilang, aku tidak butuh hadiah dari kalian. Asalkan kalian menjalankan perusahaan dengan baik, aku sudah bahagia. Ayah, itu Anda salah mengerti. Xiaoyu. Menemukan barang antik. Tahu Anda suka. Sengaja datang untuk Anda lihat. Xiaoyu, ini kamu yang temukan. Iya. Pandangan bagus. Ini Gucci Hulu Doucai. Gucci Uluduke. Itu bisa bernilai jutaan. Nona kedua pandai mengelola perusahaan, juga lihai berinvestasi. Ayah, Penglihatan Xiaoyu selalu bagus. Kemampuan beberapa orang itu tidak usah disebutkan. Penglihatan dalam memilih orang, sangat kurang. Soal kriteria pewaris, sudah jelaskan, Ayah. Nona Kinyu, saya ingin bertanya tentang vas Doucai ini. Berapa Anda membelinya? Hanya 100.000. Ini sangat berharga, loh. Das eine Bernalai 1, 5 juta. Paman, saya punya pandangan yang berbeda. Punya pandangan berbeda, mengerti tentang antik? Pernah lihat antik? Ini bukan toples acar desa. Tidak apa-apa. Suruh dia bicara. Lihat barang antik. Seperti melihat orang, tahu rupa. Tak tahu hati. Kenapa lihat aku? Kalau mau investasi membuahkan hasil, jangan hanya mengandalkan penampilan. Bukan. Apa maksudmu? Maksudku, Nona kedua, kamu kali ini salah lihat. Lu Yuan, maksudmu vas Doucai dibeli Kinyu? Itu palsu. Bukan palsu sebenarnya. Nona kedua tetap punya pandangan, tapi kali ini bertemu ahli. Anggap saja bayar untuk belajar. Bukan. Namamu siapa? Kau itu Lu Yuan kan? Kata kau palsu, kata kau asli, kau paham sekali ya? Xiaoyu di rumah kami. Sejak kecil belajar mengenali barang antik dari ayahnya. Apakah kau lebih tahu dari dia? Ayah, menurutku bocah ini sengaja bikin kacau. Biarkan dia bicara. Lu Yuan. Coba jelaskan baik-baik. Paman, bolehkah saya lihat botol Gucci berwarna ini? Gucci berwarna ini saya katakan asli dan palsu karena ada banyak tiruan yang muncul di era Kangxi. Anak muda, apa yang kau katakan sudah kupikirkan. Aku sudah memeriksanya. Botol ini warnanya cerah dan transparan, tidak mungkin tiruan dari era Kangxi. Itulah sebabnya saya bilang. Nona kedua bertemu dengan ahli, lihat ini. Kumeri Teken, kan? Barang lama sudah tua, ada masalah sedikit itu normal. Barang lama. Kamu bilang Ayah, salah paham. Maksud saya botolnya. Botol. Ini bukan retakan biasa. Keramik dinasti Ming, glasirnya tebal, hilangnya privat dinasti Qing. Glasirnya rapuh. Dua bahan ini berbeda, maka terdapat kekurangan ini. Pak, lihat si Lu Yuan ini. Botol labu dukai berharga malah diatukan. aneh. Lu Yuan, kali ini kamu sudah tamat. Botol ini sangat berharga, menjualmu pun tidak cukup untuk menggantinya. Tidak ada hubungannya dengan Lu Yuan. Botol ini sejak awal memang sudah disambung. Kali ini ya, saya juga salah lihat. Gabungkan ini sebenarnya apa yang terjadi. Bagian alas adalah asli.
Tapi bagian botolnya terbuat dari barang palsu era Kangxi. Digabungkan, Bukankah itu palsu? Masih ada nilainya? sekitar 10.000. 10.000, Sanki, kamu bilang barangnya terjamin ke... Ini. Aku juga tidak tahu. Manes. Sedalas Xiaoyu. Itu bukan salah orang lain, kamu yang kurang pengalaman. Ayah, aku hanya melihat salah sebentar. Melihat salah. Itu bisa saja membuat semuanya kalah. Masih terlalu muda. Ya, Anak muda. Hari ini memberiku pelajaran. Aku tidak menilai dari penampilan. Jangan menilai orang dari penampilannya. Anak muda memang berbakat. Terima kasih, Paman. Lulu, kamu hebat sekali. Masalah kecil. Cuma lihat botolnya, Kinlan, kita lihat saja nanti. Semua, istirahat sebentar. Ayah, tunggu sebentar. Xiaoyu. Ada yang ingin dikatakan? Untuk merayakan ulang tahun Anda, saya sudah siapkan kejutan. Baik. Nona kedua bermain baik. Xiaoyu, tidak menyangka lama tak bertemu, kemampuan bermainmu semakin meningkat. Itu semua karena ajaran Guru. Guru Yunlang. Yunlang diutus oleh Nona Qinyu. Selamat ulang tahun Pak Qin. Pak Qin, beliau adalah maestro Guqin terkenal internasional. Tuan Yelong. Terima kasih banyak. mengapa Master Yunlong datang. Mungkin maksudnya tidak baik. Master Yunlong bukan hanya datang untuk merayakan ulang tahun Anda, tetapi juga membawa kabar baik. Kabar baik apa? Seyadongga. Grup Qin. Sedang membuat merek alat musik sendiri dan butuh ikon. Saya ingin mencobanya. Ini memang kabar baik. Namun, Saya punya permintaan. Silakan, Pak Yun. Saya ingin menunjuk Nona Qinyu sebagai penanggung jawab proyek kerjasama. Tolong. Serahkan bisnis alat musik grup Qin kepada Nona Qinyu. Nona kedua mengambil alih. Bisnis alat musik itu kan setara dengan setengah dari aset grup Qin. Ani. Ayah, kesempatan bagus datang kenapa tidak ambil? Lagi pula, Xiaoyu cuma mau bantu keluarga Qin. Iya, ayah, aku mau bantu keluarga Qin. ternyata dua orang ini buru-buru ingin ambil alih bisnis keluarga Qin. Secara terang-terangan membuli istri saya. Tidak bertanya apa saya setuju atau tidak. Paket tangan dewa, isi ulang 390. Aktifkan piano tingkat master untuk pacar Anda. Perhatian. Karena sudah terikat atribut dengan pacar. Setelah itu, Anda juga akan mendapat bakat itu. Hailey Xiaoyu. Paman. Paman, pewaris belum diumumkan. Kalau membiarkan Nona kedua mengelola bisnis keluarga Qin, bukankah tidak adil untuk Lanlan? Hei, itu bukan urusanmu. Saya beritahu Anda, jangan kira karena Anda bisa menilai barang antik, Anda paham segalanya. Apakah Anda paham musik? Bisnis alat musik keluarga Qin perlu segera dikembangkan. Baik dari keterampilan bermain maupun reputasi, Master Yunlang adalah pilihan terbaik. Tentu saja. Mampu bermain baik, cukup. Kalau begitu tidak perlu dia. Apa yang kamu bicarakan? Kalau tidak mengundang Master Yunlang, siapa lagi? Pastinya anakku Lanlan. Jia. Aku. Anakku Lanlan, lebih cantik darinya, bermain lebih baik juga. Menurutku sih, juru bicara dan bisnis alat musik harus diberikan kepada Lanlan. Konyol, coba tanya ayah, sejak kecil mana dia bisa mengalahkanku dalam seni. Tak berani di depan guru. Kenapa dia bisa? Kau tak bisa, bukan berarti Lanlan tak bisa. Lu Yuan. Aku tak bisa. Tenang saja, kamu pasti bisa. Paman. Tolong beri Lanlan kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Saya selalu mendukung mereka berkompetisi secara adil.
Baik, saya setuju. Master Yunlang. Kamu tidak ada keberatan kan? Tidak keberatan. Pas sekali, aku juga mau lihat. Seperti apa kemampuan putri besar keluarga Qin? Seperti apa? Lu Yuan, kamu ngapain? Kemampuan pianoku kalah sama Qin Yu. Apalagi dibandingkan dengan Master Yunlang. Percayalah, kamu pasti bisa. Hanya bisa mencoba yang terbaik. Aku ingin lihat dari mana datangnya rasa percaya diri Qinlan. Iya, kalau kamu mainnya lebih baik dari Xiao Yu, kamu yang jadi model brand ambasadornya. Nggak bisa, aku benar-benar nggak sanggup. Kenapa? Sekarang takut ya? Tadi kan sombong banget. Kenapa? Sekarang bahkan nggak tahu harus gimana ya? Ada aku di sini, jangan tegang. Va, Lu Yuan. Kamu masih pikir dia sekarang belum cukup malu? Mau dia terus malu, ya? Maaf. Lan kami pemalu. Tanpa aku nggak bisa. Percaya deh sama aku. Kamu bisa pasti. Tak kusangka, kamu bisa bermain begitu bagus. Sungguh menakjubkan. Awalnya kupikir, tingkat guzengku sudah yang tertinggi. Tak disangka, ada yang lebih hebat. Tidak mungkin, dia tak pernah mengalahkanku. Bagaimana dia bisa bermain sehebat ini? Betul sekali. Pasti dia curang. Anda bisa bicara lain, tetapi jangan asal menuduh. Kami tidak curang. Aku tidak percaya, aku mau cek. Tidak ada alasan. Ini tidak mungkin. Aneh sekali. Sepertinya aku tiba-tiba jadi pintar. Ini apa sih? Mungkin kamu itu seorang jenius. Omong kosong. Dia jenius pun tidak mungkin tiba-tiba jago. Tidak bisa. Ayah, aku minta pertandingan lagi. Oke, sudah cukup. Mengakui orang lain lebih hebat memang begitu sulit? Master Yulang juga bilang. Jelas terlihat siapa lebih baik. Saya Yu mungkin. Proyek duta keluarga Qin jatuh pada Qinlan. Ah, ini. Terima kasih. Tidak perlu terima kasih. Lan, ini adalah kemenanganmu sendiri. Nona Qin, apa yang kujanji padamu sudah kusesuaikan. Sayangnya hari ini ada ahli di sini. Saya harus pergi. Hei tunggu, Master Yunlang. Hal ini sudah berlalu. Saya punya hal yang lebih penting untuk diumumkan. Seseorang, bawa nama yang sudah saya siapkan ke sini. Ayah akhirnya akan mengumumkan penerusnya. Keluarga Qin kita, dari saat mulai dari selatan, sampai sekarang sudah lebih 100 tahun. Menurut adat keluarga Qin kita, membuka nama penerus. Tak disangka hari ini beruntung bisa melihat langsung keluarga Qin mengumumkan penerus. Xiao Yu. Pewaris ini pasti jadi milikmu. Tenang saja. Meski bukan pewaris. Kita masih bisa berusaha sendiri. Hadirin. Sekarang saya akan mengumumkan pewarisnya. Ini, apa ini?
yang berhak dapat. Ayah, maksudnya apa ini ayah? Seharusnya ada nama Xiaoyu di sini? Tidak ada nama di sini. Hanya 4 kata ini yang ditinggalkan oleh pendiri pertama keluarga Qin kita. Keluarga Qin kami dapat bertahan hingga 100 tahun berkat 4 kata ini. Yang Mampu Manduduki. Jadi ini rahasia undangan keluarga Qin. Menurut perintah leluhur, mulai sekarang, kami akan mengadakan evaluasi 3 bulan. 3 bulan kemudian, berdasarkan kinerja setiap orang dalam mengelola perusahaan, Yang Mampu Yang Menong. pemenangnya akan menjadi penerus perusahaan berikutnya. Ada pendapat? Aku tidak berkomentar. Lan, bagaimana denganmu? Aku juga tidak berkomentar. Tentu saja kamu tidak berkomentar. Kamu bisa hidup enak di keluarga Qin selama 3 bulan. Tapi setelah 3 bulan, kamu akan dikeluarkan dari keluarga Qin. Ayo pergi. Masih memikirkan kejadian hari ini? Jangan khawatir, aku percaya kamu pasti tidak akan kalah dari adikmu. Oh iya, Lu Yuan. Terima kasih atas bantuanmu, proyeknya selesai dengan lancar. Mau resmi bekerja di perusahaan, mau tidak? Ah, ke perusahaan kalian? Ini tidak cocok, kan? Tidak ada yang cocok. Saya beritahu mereka, mereka akan menyambutmu. Tidak perlu sambutan sih. Paclu. Allô Paclu. Halo semua. Lan hanya bilang suruh saya bekerja. Tidak bilang akan ada penyambutan besar begini. Pak Lu memang pria yang tampan, luar biasa berwibawa. Tidak heran menjadi pria yang selalu dipikirkan oleh Kak Lan. Kamu memuji berlebihan. Di mana Pak Qin sekarang? Pak Kindia. Ada apa? Pak Qin sedang rapat di atas. Nama. Bagaimana kalau kamu tunggu sebentar, jangan langsung cari dia. Bagaimana bisa membuat kesalahan seperti... Maaf, Kak Lan. Sudahlah. Serahkan rencana sudah diperbaiki. Pergilah. Iya. Kenapa rasanya Lan hari ini berbeda? Lu Yuan. Kau membuatku sakit. Dia hari ini. Sepertinya agak aneh. Pacar Anda haid, suasana hatinya kurang baik. Oh, ternyata datang bulan. Itu gampang. Hari pertama saya bekerja. Saya traktir semua minum teh susu. Terima kasih, Pak Lu. Pak Lu, saya bagi-bagikan pada semua. Ini untukmu. Pak Lu. Kenapa yang untuk Kak Lan berbeda dari yang kami dapat? Ya memang berbeda. Bagaimana bisa bandingkan dengan Pak Qin? Kalian berdua suka gosip. Minum teh jahe merah? Kita ke kantor dulu. Lu Yuan. Bagaimana kamu tahu aku tidak nyaman? Aku menebak. Nebak, aneh sekali, kadang aku merasa kamu ini tahu segalanya. Seolah-olah bisa melihat menembusku. Mungkin kebetulan saja, minum teh dulu. Selain teh jahe, aku juga persiapkan hadiah buatmu. Bantal peluk. Dan stiker herbal. Juga hadiah kecil misterius. Lu Yuan. Kenapa kamu beli barang ini?
Bukan, aku tak tahu. Saat beli teh jahe, pelayan beri aku, katanya hadiah misterius. Aku benar-benar tak tahu ini. Benarkah? Saya mau ke toilet dulu. Aduh. Ini terlalu canggung deh. Lu Yuan. Datang. Lu Yuan, lari cepat banget. Itu aku. Perutku sakit. Barangmu, ku kembalikan. Kalau aku bilang, ini bukan punyaku. Kamu percaya nggak? Kalau punya kamu juga nggak masalah. Nanti pasti kepake kok. Oh iya. Perusahaan dapat barang baru. Mau ikut lihat nggak? Boleh. Tapi di pabrik banyak debu, aku mau pulang dulu ganti baju santai. Supaya nggak kotorin jas yang kamu kasih ke aku. Oke. Aku pergi isi form dulu. Tunggu. Oke. Kotaknya miring. Zini. Makasih, bro. Lu Yuan. Kak, kenapa dandan begini? Pacarmu mana? Mungkin sudah putus lama. Lu Yuan. Dulu kamu bilang nggak bakal tergantung sama keluarga lu. Nggak nyangka kamu malah kerja kasar di tempat begini. Lu Yuan, aku dengar dari ibu kamu sakit. Kenapa tersiksa di tempat begini? Kenapa nggak pulang lebih cepat? Pertama, itu bukan rumahku. Kedua, meski aku harus susah payah di luar, aku nggak mau jadi budak kalian. Aku tahu. Kamu masih marah karena tahu kembali dan mengambil posisimu. Tahu tidak keberatan. Kenapa masih keberatan? Bro, kita satu keluarga. Kenapa harus jadi begini? Dengar kata ibu, ikut kami pulang. Cukup, jangan bicara. Kamu menolak tawaran baik. Percaya tidak, aku bisa membuatmu kehilangan pekerjaan sekarang juga. Manajer gudang ini sangat akrab dengan kami. Barang dari mereka hanya toko kami yang berani menerima. Memecat kamu itu hanya satu kata dari saya. Barang diterima. Kerjasama yang... Terima kasih banyak, Pak Qin. Kalau bukan karena barang kalian, pabrik kami bisa bangkrut. Pak Qin, ada yang membuat teman Anda kesulitan. Apa? Hey Pak Kvin. Siapa yang berani begitu? Memecat kamu itu hanya satu kata dari saya. Tuan Qin, mereka mengganggu temanmu. Kalian lagi. Sebenarnya ingin apa? Lu Yuan, kenapa lebih baik kelaparan 3 hari daripada bekerja untuk kami? Ternyata terpesona rubah kecil ini. Aku tahu. Kamu sudah lama bangkrut. Aku tidak mengerti pembicaraan kalian. Cari Lu Yuan minta bantuan. Jangan ganggu dia. Pension. Kamu cuma anggap dia alat gratisan saja. YQYQ Benard. Semua orang dia chantahu. Dia sudah lama bangkrut. Aku bangkrut. Kenapa aku nggak tahu? Manager Zhao. Lu Yuan, lihat, manajer datang. Kamu juga hampir dipecat. Manajer. Kamu pecat pekerja bongkar muat yang tidak sopan ini. Kamu bilang apa? Bos, sudah bekerja sama lama. Hari ini 2 orang ini menggangguku. Kamu harus kasih penjelasan dong. Kamu lagi mimpi ya? Kalau bukan karena Pak Qin, pabrik kita sudah lama tutup. Cuma barang kalian itu. Mau ansam Pak Kvin. Saudara-saudara, semua ke sini. Kita ada yang mau dibicarakan. Barang-barangnya tidak kita kirimkan hari ini. Kalian angkut sendiri. Apa kamu sudah gila? Kami pelanggan lama. Bagaimana memperlakukan aku? Saya tahu kamu pelanggan lama, tapi pengiriman memang harus bayar. Tiap kali kamu minta gratis, saya sabar. Mulai hari ini, barang-barang kalian angkut sendiri. Tidak urus lagi. Teman-teman, tutup lebih awal. Pergi. Ayo kita juga pergi. Ayo. Jangan pergi, balik sini. Siapa yang akan bongkar muat barang ini? Bu, sebentar lagi hari gelap.
Masih banyak yang belum dipindah ya? Semua salah Lu Yuan bajingan itu. Nak, tahan sedikit lagi. Masih banyak sekali. Nak, kamu kenapa? Cepat panggil dokter, cepat panggil dokter, nak. Lan, Xiao Yuan, kalian sudah pulang? Nenek, kami mengundang Anda untuk bersenang-senang, kenapa malah masak? Kalau nganggur, ya nganggur saja. Saya memasak hidangan enak untuk kalian, lihatlah. Tumis ginjal pedas. Kambing panggang. Telur dan daun bawang. Nenek, kenapa masak banyak ginjal ini? Agar kamu lebih sehat. Perzen. Aku telepon nenek Wang di sebelah, cucunya sudah punya anak. Kalian juga harus cepat-cepat. Nenek, kami akan berusaha. Benar kan, Lu Yuan? Hei, akan berusaha. Ini benar? Di sini. Seiya Liakin Landan Lu Yuan di sini. Bu. Kita benar-benar harus cari Lu Yuan? Masalah besar Xiao tahu karena mereka berdua. Mau cari siapa? Ayo pergi. Hello kalian berdua. Selamat datang di Shuangshui. Ada yang bisa saya bantu? Minggir, tidak perlu ngobrol sama satpam. Silakan, ada yang bisa saya bantu? Orang ini butuh air, cepat ambilkan. Baiklah. Apa-apaan ini orang? Kamu, panggil Lu Yuan ke sini. Aku ibunya. Pak Lu. Ngapain berdiri di situ? Cepat pergi. Bagus. Presiden Qin. Tuan Lu, ada wanita di lantai bawah mengaku sebagai ibumu dan ingin bertemu. Ibu. Bibi. Tidak mungkin, ini Presiden Qin. Tanaman pot favoritku. Itu bukan urusan. Cah ke siapa saya ibu kendang Lu Yuan. Dia, Direktur Qin, harus sopan sekali. Kalian datang ngapain? Tentu datang untuk melihatmu. Melihatku? Kalian tidak punya niat baik. Xiao Yuan, adikmu terdiagnosis gagal ginjal, terbaring di rumah sakit, butuh transplantasi ginjal. Kami benar-benar nggak ada pilihan. Makanya datang mencarimu. Dia butuh ganti ginjal. Cari aku kenapa? Xiao Yuan. Bukankah kamu masih muda? Gimana kalau kamu sumbangkan ginjal untuk adikmu? Apa? Menyuruh aku menyumbang ginjal. Lu Yuan, bagaimanapun Lu tahu adalah adikmu. Kamu seharusnya tidak akan menolakkan. Dia sakit, minta donorkan ginjal. Aku kerja keras untuk keluarga Lu saat sakit. Apa kalian pernah cemas? Lu Yuan, jangan jadi anak kecil. Tahu sekarang sedang di rumah sakit. Ikut aku sebentar, ya? Minggir. Aku tidak akan pergi. Lu Yuan, bagaimanapun kita satu keluarga. Kenapa kamu harus sekejam ini? Xiao tahu tetap adikmu. Melihat dan tidak menolong, apakah kamu masih manusia? Tunggu dulu. Tidak mendonorkan ginjal juga, memberikan uang saja juga bisa. Memberikan uang. Dari mana aku dapat uang? Pacarmu memberi, dia punya uang? Kalian benar-benar gila ingin uang. Kenapa dia gak bisa keluarin duit? Kamu sudah melakukan banyak untuknya, dia berhutang pada keluarga. Sekarang kamu masih pikir aku budak keluarga Lu? Hari ini aku bilang gini. Mau uang? Mimpi saja. Lu Yuan, hari ini bicara tuntas sama kamu. Beri uang. Atau obati Xiao Tao. Kalau begitu. Hari ini aku tidak pergi. Ibu benar Lu tahu sakit demi kamu. Harus bantu dia.
Kalotidak. Kami tidak akan pergi. Kalian. Sungguh tidak masuk akal. Pak Lu suruh aku datang, menangani preman begini keahlianku. Hitung saya 1. Kamu. Apa yang kalian mau lakukan? Aku beritahu kalian, kalau berani menyentuh, aku akan teriak. Aku akan beritahu semua orang perusahaan menyalahgunakan kekerasan. Ada perusahaan berani bekerja sama dengan... Teriaklah, lihat apakah ada yang akan peduli. Tolong. Tidak ada keadilan di dunia ini, orang ini diam saja melihat adikku mati. Sekarang mereka bahkan memukul ibuku. Apakah kalian sudah merasa cukup? Kinlan, berhenti bicara kosong dan biarkan kami pergi. Kekuali. Membayar perwatan medis shout. Jika ingat dengan benar. Mengusir Lu Yuan pertama kali. Mereka membuat masalah di sini lagi. Hanya karena Lu Yuan tidak peduli, bukan berarti tidak peduli bahwa dia keluar. Ya. Hei kalian ngapain? Jangan sentuh aku. Lu Yuan, pasti kena. Tenang saja, mereka tidak akan mengganggu lagi. Maaf, sudah merepotkanmu. Jadi, bagaimana kau mau membalas budiku? Kita sudah bereskan semua. Aku tak lihat apa-apa. Ada kabar baik. Pemasok terbesar, Tuan Jiu, setuju kerja sama kita. Bagus sekali, ini kabar baik. Tapi aku dengar Tuan Jiu orangnya sulit dihadapi. Kita janji ketemu malam ini di restoran. Pesta minum. Biar aku saja yang pergi, kamu sudah capek akhir-akhir ini. Biar aku yang bicara. Kamu bisa urus ini? Bercanda. Bagaimana aku bisa tenang membiarkanmu pergi? Serahkan padaku. Baik, aku tunggu kamu. Aneh. Aku salah jalan. Permisi, apakah Tuan Jiu ada? Aku adalah Tuan Jiu. Kamu. Bagaimana? Terkejutja. Bagus. Frost Snow International ternyata punya pria tampan sepertimu. Kakak ini suka sekali pria muda sepertimu. Tuan Jiu. Saya perwakilan kerjasama dari Frost Snow International. Ini proposal proyek kami, silakan lihat. Tak perlu dilihat. Kita lakukan saja, soal kerjasama nanti mudah diatur. Kak Lang. Hari ini, pahlawan besar Lu tidak ada ya? Kamu saja yang suka bercanda. Dia pergi bicara soal serahkan kesepakatan Tuan Jiu, Pak. Tuan Jiu, pemasok terbesar di sini. Kak Lan, kamu nggak mungkin biarkan Pak Lu pergi sendirian, kan? Kenapa? Tuan Jiu itu mungkin bisa minum 1000 gelas tanpa mabuk. Dia ratu minum lokal di sini. Biarkan Tuan Lu pergi, bukankah itu seperti mengirimnya ke kandang singa? Apa? Jiu wanita? Benar-benar? Jika aku minum ini, kita bisa bekerja sama. Adik kecil, takut apa? Aku selalu menepati janji. Baiklah. Aku minum.
Bagus, mari kita bicarakan harga. Bawa minuman. Minum 1 kali, tambah 10 juta. Bukannya sepakat minum ini lalu kerja sama? Aku hanya setuju kerjasama. Tidak bicara soal harga. Adik kecil. Mau berbisnis dengan aku, Jiuye? Harus ikuti aturan aku. Baiklah. Aku minum. Aku tidak mampu minum lagi. Bagus. Kamu adalah orang yang paling bertahan lama yang aku kenal. Tapis. Ini baru 7 cangkir. Kalau dihitung dari harga. Takutnya kamu dan Shuangshui International tidak bisa balik modal. Aku masih bisa minum. Aku minum. Camus. Bagaimana? Belum cukup? Lan. Apa maksudmu? Acus-sur-Diaminum, Bucan Camus. Tuan Jiu, kan? Perkenalkan, saya Kinlan. Presiden Grup Shungsu. Lu Yuan adalah orangku. Kalau aku minum atau dia minum, sama saja. Lan. Biar aku saja. Tidak apa-apa. Serahkan padaku. Paquin. Kamu menantangku? Lalu kenapa? Tuan Jiu terkenal tak mabuk meski 1000 gelas, apa kamu takut? Bercanda, di meja minum siapa aku takuti? Ayo datang. Bawa minuman. Pak Qin, menyerah sekarang. Masih sempat. Jangan banyak bicara, teruskan. Sajikan minuman. Minumannya sudah habis. Habis, tidak bisa buka lagi? Teruskan. Siapa takut siapa? Ayo lagi. Ayo lagi. Dia cuma pria muda yang tampan. Apa salahnya memberikannya padaku? Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu punya keberanian, tetap minum. Bagus. Kamu menang. Proyek itu milik Anda. Lan, bangun. Lan, minumlah air. Aduh, pusing banget. Salahku sendiri sok pintar. Gimana ini? Deteksi, pacarmu mabuk. Kamu bisa berbagi status untuk ambil setengah dari tingkat mabuk pacarmu.
Berbagi status. Berbagi status sedang berlaku. Tingkat mabuk pacarmu kini Turun jadi 50. tingkat mabukmu naik jadi 50. Lu Yuan. Lu Yuan. Lu Yuan. Lu Yuan. Apa yang aku lakukan tadi malam? Lan Lan. Lan Lan. Lu Yuan. Kamu sudah bangun. Lan Lan. Sebenarnya, apa yang terjadi kemarin? Tidak apa-apa. Jika kamu karena apa yang terjadi tadi malam. Jika Anda merasa terbebani. Anda bisa berpura-pura. Tidak. Sebenarnya yang ingin aku katakan adalah, maukah kamu menikah denganku? Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku bersedia. Lu Yuan, kamu mau bawa aku kemana? Aku akan bawa kamu pilih gaun pengantin. Kamu serius? Tentu saja serius. Aku sudah bilang bertanggung jawab padamu. Baik. Aku ikut kamu. Wah, cantik sekali. Nona memang punya selera. Yang ini paling populer di toko kami. Banyak yang suka. Coba saja. Baik, silakan ke sini. Baguskah? Bagus sekali, sangat bagus. Bagaimana kalau pilih yang ini saja? Iya, asal kamu suka. Qin Yu. Kalian juga mau beli gaun pengantinnya? HMPH, Lu Yuan, kamu bawa dia beli gaun di sini? Kamu bisa bayar tagihannya? Gak usah kamu khawatir. Lan Lan, kita pergi. Tunggu sebentar. Gaun pengantin yang mana? Kenapa belum coba? Nona, Anda sudah coba, merasa kurang bagus, jadi tidak pilih. Oh iya, Xiaoyu, baju ini gak cocok buatmu, terlalu murahan. Ada orang yang suka ambil barang bekasmu. Kak, kamu masih sama seperti dulu. Mainan sisa aku mainkan. Bahkan gaun pengantin. Hanya pilih tidak kuingin. jangan pedulikan mereka. Yang penting kamu suka. Iya. Tolong bungkus ya. Baik, Pak. Produk terlaris kami. Sudah banyak mencoba, tapi tidak semuanya cocok. Selamat. Anda mendapatkan istri yang cantik. Aku berubah pikiran. Aku mau yang ini. Nona, gaun pengantin ini sudah dibeli. Mungkin bisa mempertimbangkan yang lain? Tidak, saya hanya mau yang ini. Kamu terlalu mendominasi, kami coba gaun pengantin duluan. Siapa bilang duluan lihatnya? Kita duluan lihat, dan dia coba. Kalian tadi meremehkan, sekarang berubah pikiran. Ubah pikiran gak boleh ya? Gak masuk akal banget. Kami memang gak masuk akal. Terus kenapa? Bisa apa? Sudah bayar belum? Belum kan? Mbak, saya mau gaun ini, bayar 2 kali lipat pakai kartu. Manayer, gimana nih? Saya urus. Pak, gaun pengantin Monique Welisa adalah merek global dengan stok terbatas di seluruh dunia. Bukan tentang harga. Jangan bicara harga. Bicara siapa duluan, kami duluan. Benar kan, Xiaoyu? Iya, aku belum bilang tidak mau. Jadi dia nggak bisa beli. Lu Yuan. Tidak ambil yang ini? Kasih mereka saja. Lan Lan, kamu sekarang adalah tunanganku. Bagaimana dua orang ini menggertakmu? Manajer toko, kami ambil baju ini. Tidak ada kompromi. Ini sedikit canggung. Di toko kami, belum pernah terjadi hal seperti ini, menurut kebiasaan merek kami.
Jika pelanggan berselisih, lihat tingkat VIP untuk menentukan siapa yang diberi prioritas membeli. Tingkat VIP. Bagaimana melihat? Ditentukan oleh belanja di toko. VIP 1 terendah, 10 juta rupiah. Da sa kampungan, kamu bahkan tidak tahu apa itu VIP, pasti tidak pernah bayar 1 sen pan. Lihat punyaku. Selamat datang VIP 5. Setidaknya sudah habiskan 500.000, kalian berdua. Kenapa sebelumnya aku belum pernah lihat kalian? Ini pertama kalinya Kak, tapi, untuk hotel pernikahan kami, mobil sewa, dari jaringan toko kalian. Ngomong-ngomong, Kami bisa dibilang pelanggan lama. bagaimana? Sekarang aku bisa belikan? Tentu saja. Lu Yuan, jangan bilang aku menindasmu ya, kami ini pelanggan lama, VIP. Lu Yuan, bagaimana kalau lupakan saja? Dari kecil aku tidak pernah menang melawannya. Aku sudah terbiasa. VIP bandara. VIP hotel. Dapat. Toko gaun pengantin VIP. Isi ulang pulsa 18. Untuk pacar buka kunci toko gaun pengantin VIP 3 isi 68.000 untuk buka VIP 5. Lan, aku pasti akan bantu kamu. Ngapain bengong? Bantu dia lepasin yuk. Oh iya. Tunggu sebentar. VIP ya. Saya juga punya satu. Oh baiklah. Selamat datang VIP 1 yang terhormat. VIP 1. Isi saldo dadakan 1 juta ada gunanya apa? Mobil hotel kami semua dari toko ini, konsumsi bisa mencapai 50 juta. Jangan buru-buru. Isi saldo harus perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Kamu pasti tidak tahu nilai VIP kan? DIP 5 perlu 500.000, DIP 6 perlu 1 juta. Setiap naik satu level itu jumlah yang luar biasa. Kamu mau bayar pakai apa? Lu Yuan, tidak buang uang di tempat seperti ini. Ayo pergi saja. Tenang saja. Ada diskon kalau aku isi. Diskon. Iya. Isi ulang untukku. Sudah diisi 88. Selamat Tuan Lu Yuan, unlock VIP 6. Sudah diisi. Unlock VIP 8. Sudah diisi 300. Selamat Lu Yuan, unlock VIP. Diisi 648 yuan. Unlock VIP 14. Diisi 888 yuan. Tuan Lu Yuan unlock VIP. Semua staf. Perhatian semua staf, sambut VIP tertinggi. Apa yang aku lihat? Apakah aku melihat salah? Tadi pria itu bersinar. Cahaya itu sepertinya. Cahaya VIP tinggi. VIP 15 terakhir adalah pangeran dari cabang Dubai. Kalian VIP 5, pria ini VIP 15. Pastinya pria ini yang memiliki prioritas membeli. Tuan, Anda ingin kami membungkusnya dan mengirimkannya dengan mobil khusus? Tidak perlu, kami akan membawa sendiri. Nona kedua, kami pergi dulu. Sanki, isi untukku. Aku isi, kamu gila ya? VIP 15, kenapa tidak bisa isi? Cuma itu, VIP 6 saja butuh 1 juta, VIP 15 kan harus beberapa miliar. Kalau aku isi, perusahaan kita masih bisa jalan nggak sih? Kinlan, tunggu saja kamu. Xiaoyu, Xiaoyu, jangan jalan cepat-cepat, Xiaoyu. Dari kecil sampai besar, Kinlan merebut barangku. Xiaoyu. Masalah hari ini semuanya gara-gara Lu Yuan, tapi jangan khawatir, Lu Yuan itu pasti cuma parasit, dia berani menghabiskan uang Kinlan, dalam pemilihan pewaris, Kinlan pasti nggak ada harapan. Tidak boleh. Tempat pewaris harus dijamin aman. Baiklah, kamu telepon 3 paman keluarga Qin, bilang pada mereka aku rela memberikan 10% saham untuk minta dukungan mereka. Oke, tidak masalah. Hari ini akan diputuskan siapa penerus keluarga Qin. Lu Yuan, aku gugup. Bagaimana ini? Jangan gugup, meski bukan penerus keluarga Qin, kamu tetap istriku. Ada aku di sini. Kamu mengandung bayi kita. Selama kita sekeluarga aman dan damai, itu lebih penting dari apapun. Sudah siap pindah? Pemilihan penerus keluarga Qin dimulai sekarang. Para leluhur keluarga Qin, 2 paman sebagai saksi. Hari ini, Qin Yu Kinlan salah satu dari kalian akan menjadi pewaris keluarga Qin sekarang, minta 2 paman tua memberi suara.
Sekarang saya umumkan hasil pemungutan suara. Tunggu sebentar. Ayah. Ada APA? Hari ini, kebetulan kedua paman tua ini juga ada di sini. Saya ingin semua orang menjadi saksi kalau tidak jadi pewaris. Bukan hanya perusahaannya yang diambil kembali tapi juga akan diusir dari keluarga Qin. Apa? Qin Yu. Kamu benar-benar mau bertindak sekeras ini kalau bersaing lalu perusahaan juga diambil kembali. Shuangshui Internasional itu milik keluarga Qin, mengambil kembali harta sendiri. Masuk akal, kan? Kak, pacarmu terlihat gugup sekali. Kenapa? Takut nggak bisa hidup enak ya? Dia nggak khawatir soal itu. Tapi, karena bayi di perutku. Apa? Xiaolan, kamu hamil? Jangan dengarkan omong kosongnya. Siapa tahu benar atau enggak. Diam kamu. Xiaoyu. Kamu beneran serius dengan taruhan ini? Serius. Kamu benar-benar nggak kasih jalan keluar buat kakakmu? Dia kan lagi hamil. Ayah, dari kecil ayah ajarin aku, di keluarga Qin nggak ada yang namanya kasih sayang saudara, cuma satu pewaris. Perebutan pewaris emang selalu begitu. Kalau gitu, ya udah deh. Dua paman. Ada keberatan? Baiklah, pecundang akan mengambil kembali perusahaan. Usir dari keluarga Qin. Sekarang, saya akan umumkan hasil voting. Menurut suara dari dua paman, Xiaoyu mendapat 2 suara. Qin Lan 0 suara. Sekarang saya umumkan Xiaoyu sebagai penerus keluarga Qin. Kak, sepertinya kali ini, aku menang lagi. Kakak dan kakak ipar, sekarang kalian bukan lagi keluarga Qin. Sekarang, kemas barang-barang kalian dan pergi. Sudah bangkrut, masih bisa tertawa. Asalkan bersama Lu Yuan, jadi pengemis pun tak masalah. Asalkan keluarga kita aman dan damai, itu sudah cukup. Masih bisa bermesraan di sini, kalau aku jadi kalian, aku akan pikirkan bagaimana hidup besok. Xiaoyu. Kakak pernah bangkrut, jadi punya pengalaman. Kita tak usah khawatir. Kali ini, jangan sampai kelaparan di jalan lagi. Xiaolan, sudah sampai sini. Aku juga tidak ada cara. Setelah semuanya selesai, pergi dari Haicheng. Aku akan belikan usaha untukmu. Paman, jangan buru-buru ambil kesimpulan. Lihat ini dulu baru bicara. Ayah, harus dilihat, cepat umumkan hasilnya. Iya ayah, cepat umumkan hasilnya. Baik, sekarang saya akan umumkan pewaris. Pewaris keluarga Qin. Qin Lan. APA. Ayah. Ayah salah bicara, pewarisnya bukan putri bungsu Anda, Qin Yu. Aku tidak salah. Penerus keluarga Qin. Memang benar. Qin Lan. Ayah. Aku tidak terima, bagaimana sembarangan menjadikannya penerus? Benar sekali, kalau soal kemampuan dan prestasi, harusnya Xiaoyu. Apalagi kedua paman juga mendukung Xiaoyu, ayah. Tidak sesuai aturan, kan? Aturan. Lihat sendiri. Ini. Harga saham. Harga saham siapa? Itu harga saham Lanlan Company dan Shuangshui International. APA. Frost Snow International Teller Go Public. Ya. Hari pertama perdagangan, harga saham Frost Snow International naik 2 kali lipat. Sekarang, nilai pasarnya sekitar 6 kali lipat keluarga Qin. Sekarang kalian mengerti. Sekarang bukan Xiaolan yang butuh keluarga Qin, tapi keluarga Qin yang butuh Xiaolan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sudah merencanakan ini dari awal. Perusahaan Go Public. Bagaimana merencanakannya? Memang Qin Lan menang, dan menang dengan telak. Tidak akan terjadi. Kenapa aku bisa kalah? Kenapa aku bisa kalah? Dari kecil sampai besar tidak pernah menang dariku. Dua paman agung juga mendukungku. Aku tidak kalah. Baiklah, hasil pewaris sudah keluar. Sesuai taruhan, ambil kembali grup Qin Yu. Usir Qin Yu dari keluarga Qin. Ayah, itu tidak mungkin. Kau tidak bisa mengusirku, ayah. Kau sendiri yang bicara, tidak akan berhenti sampai akhir kakakmu. Aku juga tak bisa menyelamatkanmu. Kak, maaf. Aku manya, Yangan Zuru Aya kabut kiputus anya.
Qin Yu, bukan karena menyadari kesalahanmu. Kau tahu bahwa kau kehilangan segalanya dan kau ketakutan. Bukan begitu, Kak. Aku sadar. Ayo bawa Qin Yu dan San Qi pergi. Ayah, kakak, aku benar-benar tahu salahku. Kenapa sih aku nggak terima? Kenapa wanita ini bisa dapat semuanya? Lu Yuan, kerja bagus. Lan aku serahkan padamu. Jaga dia baik-baik, juga cucu saya. Tenang, Pak. Aku akan jaga Lan Lan dengan baik.